宗门各出一名丹麦弟子，随机抽。弟子遵命。水灵，此次不容有失。宗主，首席，弟子请求代替宋。谭云进入内门2年多，从未炼过丹。丹麦是出了名的不懂丹术，要不然，弟子曾受师父传授丹术。那就由你应战。弟子遵命。我就知道他是最厉害的。挑战失败将扣除对应分数。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Agent Sky Supreme episode 149. Di mana di episode sebelumnya, Tan Yun berhasil memenangkan ujian identifikasi tanaman obat. Dia juga berhasil memenangkan taruhan dengan ketua Zugeyu, yang membuat 400 poin milik Istana Jiwa Ilahi diambil oleh Sekte Huanfu. Alhasil saat ini, poin Sekte Huanfu berada di urutan pertama, sedangkan Sekte Jiwa Ilahi harus terperosok ke urutan terakhir. 440分，王府圣宗共计1190分，神魂仙宫共计570分。字数大比才刚刚开始，不要得意的太早。Selanjutnya, murid divisi pil dari masing-masing sekte utama akan diuji untuk mengekstrak pil secara acak dan menyebutkan nama pil serta sifat obat secara akurat. Juga semua tanaman obat yang dibutuhkan untuk pemurnian pil tersebut. Zugeyu ingin menggunakan ujian ini untuk membalikkan keadaan. Dia berkata kepada Suiling untuk fokus dan tidak boleh gagal. Begitu juga dengan Ruyan Wuji. Dia sangat yakin jika muridnya bisa mengatasi ujian kali ini. Sementara itu, Sen Subing menunjuk Song Hong untuk mewakili Sekte Huanfu. Tapi Tan Yun meminta jika kali ini dia kembali menggantikan Song Hong. 弟子请求代替宋兄应战。 Hal itu tentu menimbulkan keraguan di hati orang-orang Sekte Huanfu. Karena bagaimanapun, saat ini Song Hong adalah seorang alkemis tingkat rendah. Sedangkan Tan Yun, walaupun dia sangat terkenal dan hebat dalam mengenali tanaman obat, tapi mereka belum pernah mendengar jika Tan Yun memiliki kemampuan di bidang alkemis. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin Tan Yun hingga saat ini masih menjadi murid tukang? Tante Xuanzong menanyakan kemampuan Tan Yun kepada Sen Subing, tapi Sen Subing tidak mengetahuinya, karena selama berada di divisi pil, setahunya Tan Yun belum pernah mempelajari cara memurnikan pil obat. Sen Subing belum tahu saja jika guru yang selalu jadi idolanya itu adalah Tan Yun yang sedang menyamar. 韩云进入内门2年多，从未炼过丹。 Tan Yun pun berkata jika dulu gurunya pernah mengajarinya beberapa metode pemurnian pil. Walaupun dia belum menguasai secara keseluruhan, tapi jika hanya menghadapi Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Pri Abadi, itu sudah lebih dari cukup. Perkataan Tan Yun tersebut sontak membuat orang-orang Sekte Jiwa Ilahi dan Pri Abadi kaget. Mereka kesal karena Tan Yun yang seorang murid tukang berani mengeluarkan perkataan seperti itu. 绝对绰绰有余。 Tante Xuanzong pun setuju. Dia kembali mempercayakan pertandingan kali ini kepada Tan Yun. Karena bagaimanapun, kemampuan yang dimiliki Tan Yun telah banyak mengejutkannya. 还懂炼丹，而且水准必然高于宋红。韩云的炼气造诣已经在我之上。 Ruyan Wuji lalu mengeluarkan 12 baris kotak obat. Setiap baris memiliki 360 kotak obat. Masing-masing memiliki jenis obat mujarab yang berbeda. Ada pil roh, pil harta, dan pil venerable. 各有一颗不同种类的丹药，每排的360个药匣内有灵丹、宝丹和亚尊丹。 Tingkat dari kelas rendah ke yang paling tinggi disusun secara berurutan. Apabila mereka bisa menebak dengan benar semua pil roh dari kelas rendah ke kelas atas, maka akan mendapatkan 50 hingga 200 poin. 150、200。 Untuk pil harta dari kelas rendah ke kelas atas, mereka akan mendapatkan 300 hingga 1800 poin. Sedangkan untuk pil venerable, murid divisi pil dari 3 sekte utama tidak ada yang pernah berani menantangnya selama 35.000 tahun.
Maka dari itu, kali ini Ruyan Wuji belum akan menunjukkan 本 poinnya. 宗主就不说相应分数了，已经35000年都未提出挑战了。 Tapi di sini perlu diingat, para peserta memang akan mendapatkan poin jika jawaban mereka benar. Tapi jika jawabannya salah, maka poin mereka akan dikurangi sesuai nilai poin tersebut. Kali ini penantang pertama ialah peringkat terakhir perolehan poin sementara, yang itu berarti Lin Suiling dari Istana Jiwa Ilahi yang maju sebagai penantang pertama. Setelah itu Duling dari Sekte Peri Abadi, dan terakhir barulah giliran Tan Yun. 好，开始吧。 Kompetisi pun dimulai. Tanpa pikir panjang, Lin Suiling langsung menantang pil harta kelas atas dengan nilai 800 poin. Zugeyu terkejut dengan keputusan Lin Suiling itu, karena hanya alkemis agung tingkat suci yang bisa menantang pil harta kelas atas. Sedangkan saat ini, Suiling hanya seorang alkemis agung tingkat atas. Tapi dengan percaya diri, Suiling berkata jika dia sanggup melakukannya. 弟子自信能做到一般高阶大丹师做。 Tan Yun juga terkejut dengan keputusan Lin Suiling tersebut. Jika wanita itu bisa mengatasinya dengan benar, maka dia adalah jenius dari di antara jenius. 若能挑战成功，当真是天才中的天才了。 Batas waktu dalam tantangan yang diberikan adalah 10 nafas. Jika masih ada waktu yang tersisa, peserta dapat menggunakannya untuk menebak jenis pil yang lain. Suiling lalu menunjuk kotak obat nomor 245, baris ke-7. Sebuah pil ungu keluar dari kotak tersebut. Suiling lalu menebak jika itu adalah pil harta pemulihan meridian kelas atas. Sifat obatnya ringan, setiap meridian yang rusak dapat dipulihkan. Pil itu dibuat dari tanaman obat tingkat 9, yang terdiri dari bunga 100 sungai jernih, rumput roh darah, rumput pemelihara, dan tulang. Obat mujarab tingkat 8 yang terdiri dari kulit jeruk es, tunas peri asparagus, dan rumput api mendalam. Obat mujarab tingkat 5 yang terdiri dari ginseng pemotong jantung, dan juga disuling dengan jamur pembengkak jantung yang berumur lebih dari 1000 tahun. 以及1000年份以上的肝脏汁炼制而成。 Setelah selesai mengidentifikasi pil tersebut, saat ini waktu masih tersisa 3 nafas. Suiling melanjutkan mengeluarkan sebuah pil lainnya. Dia menjelaskan jika itu adalah pil kondensasi jiwa tingkat rendah, di mana seorang praktisi ranah pemurnian jiwa dapat melipat gandakan kecepatan pemadatan jiwa setelah meminumnya. Pil ini dimurnikan dari 12 jenis obat mujarab, masing-masing terdiri dari obat mujarab tingkat 6, yaitu rotan 1000 jin, dan ada juga obat mujarab tingkat 9, rumput yin mistik kondensasi jiwa. Zugeyu terlihat lega, di mana Suiling berhasil menyelesaikan tantangan 2 pil itu dengan benar. Dengan demikian maka dia memperoleh 1100 poin. 阴水灵2次挑战成功，共得1001。 Selanjutnya giliran Duling untuk maju, di mana Duling hanya menantang pil harta kelas menengah. Duling lalu menjelaskan jika pil itu adalah pil pencuci tulang kelas menengah. Setelah praktisi ranah kondensasi jiwa dan jiwa janin meminumnya, maka dia dapat menempa tulang. Pil itu terbuat dari 23 jenis tanaman obat mujarab, masing-masing terdiri dari tanaman obat mujarab tingkat 8, yaitu rumput peri pelebur tulang dan anggrek esensi darah. Juga ada obat mujarab tingkat 9, bunga roh penguat otot, dan tunas mistik pemadat tulang yang berusia lebih dari 10 tahun. Waktu yang tersisa masih 4 nafas. Duling lalu mengeluarkan sebuah pil emas. Tapi ada 69 jenis obat mujarab yang terkandung di dalam pil tersebut, yang tentu saja dia tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Duling pun menyerah dalam tantangan kedua itu. Alhasil dia pun hanya mendapatkan 200 poin. 这子弹的灵药多达69种，根本说不完啊！杜灵此次挑战得200分。杜灵，这不是你的错。 Selanjutnya tibalah giliran Tan Yun untuk maju. Tan Yun pun kemudian maju, namun bukannya memilih pil, dia justru menanyakan poin untuk pil tingkat venerable, yang tentu saja membuat orang-orang di sana kaget. Mereka berpikir tidak mungkin Tan Yun bisa menantang pil venerable hanya dengan kemampuannya saat ini. 就凭你，还想挑战亚尊丹？ Tapi karena desakan dari Tan Yun, Ruyan Wuji pun akhirnya menjelaskan. Jika pil venerable dari kelas rendah ke kelas atas,
Poin yang sesuai dari setiap kelas adalah 1.800 hingga 2.500 poin. Tanjung yang ingin memenangkan kompetisi di babak ini, ia segera menantang kotak ke-12 yang berisikan pil Venerable tingkat terbaik, yang tentu saja semua orang di sana sontak terkejut. Oke, demikianlah rangkuman Agents Sky Supreme episode 149. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.